Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Cerita Inspirasiku, tempat di mana kita akan bahas alur cerita film Love and Anarchy dirilis tahun 2020. Jadi, kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Yuk, langsung kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan Sophie yang baru saja mencium suaminya dengan penuh kebahagiaan, tetapi hanya beberapa detik kemudian, dia sudah berada di kamar mandi, mengenakan earphone, dan mulai memijat tangannya. Sophie adalah seorang ibu dengan 2 anak. Dahulu, ia adalah seorang eksekutif di perusahaan besar, tetapi kini bekerja sebagai konsultan independen di sebuah penerbitan. Dari luar, ia tampak seperti wanita sukses, dan hari itu adalah hari pertamanya bekerja di penerbitan. Saat sedang menjelaskan rencana masa depan kepada rekan-rekannya, seorang karyawan bernama Max datang terlambat. Sophie sempat meliriknya sebentar, lalu melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu, Max dengan santai membuka minumannya, tetapi tanpa sengaja menumpahkannya dan mengotori pakaian rekan lain. Dengan panik, ia mengambil tisu untuk membersihkan tumpahan itu, yang malah mengganggu pembicaraan Sophie. Hal ini membuat kesan pertamanya terhadap Max menjadi buruk. Setelah mulai bekerja, Sophie merasa tidak nyaman dengan kondisi kantor yang berantakan. Ia pun segera berdiri dan mulai merapikan ruangan. Ia meminta asistennya untuk membuang barang-barang yang tidak diperlukan. Di saat yang sama, Max sedang mengebor sesuatu, menyebabkan suara bising yang mengganggu. Sophie pun meminta asistennya menegur Max agar bekerja lebih pelan atau menunggu hingga jam istirahat. Namun, Max merasa permintaan itu tidak masuk akal dan pergi dengan kesal. Sophie kemudian menghadiri rapat pertamanya. Karena sebelumnya ia bekerja di perusahaan besar sebagai eksekutif, ia terbiasa dengan lingkungan kerja yang formal, termasuk dalam hal berpakaian dan persiapan rapat. Namun, di penerbitan ini, karyawan tampak lebih santai. Beberapa bahkan datang dengan jaket tebal dan bermain ponsel selama rapat. Hal ini membuat Sophie tidak terbiasa. Saat rapat berlangsung, 2 rekan kerja terlibat perdebatan hingga Sophie sulit menyampaikan pendapatnya. Ketika akhirnya bisa berbicara, diskusi malah berujung pada perbedaan pandangan mengenai target pembaca dan cara distribusi buku. Setelah pulang ke rumah, Sophie mencurahkan keluh kesahnya kepada suaminya. Ia mengeluhkan penerbitan yang terasa seperti gudang berantakan, dengan sistem kerja yang usang dan belum beradaptasi dengan dunia digital. Saat malam tiba, suaminya sudah terlelap, tetapi Sophie justru masuk ke kamar mandi diam-diam. Ia mengenakan earphone, memutar video, dan mulai melakukan pijatan tangan. Keesokan paginya, Sophie menandatangani kontrak dengan seorang penulis baru. Awalnya, ini adalah momen menyenangkan, tetapi situasi berubah ketika seorang tamu tak diundang muncul. Ternyata, penulis baru ini adalah seorang jeruk minum jeruk, dan tamu tersebut adalah seorang penulis besar yang sudah lama bekerja sama dengan penerbitan. Masalah muncul karena si penulis besar pernah mengirimkan foto tidak senonoh kepada penulis baru. Hal ini membuat rekan-rekan wanita di kantor marah, dan mempertanyakan mengapa mereka masih bekerja sama dengan orang seperti itu. Salah satu rekan pria berpendapat bahwa bakat seseorang seharusnya dipisahkan dari kehidupan pribadinya. Namun, Sophie justru menyatakan bahwa masalah ini harus dipertimbangkan dari sudut pandang bisnis. Pernyataannya membuat rekan-rekan wanitanya kecewa, karena mereka menganggap Sophie, sebagai seorang wanita, seharusnya memiliki pandangan yang lebih berpihak kepada korban. Ketegangan ini membuat suasana hati Sophie buruk. Di saat yang sama, Max kembali bekerja dengan suara bor yang bising. Kesal, Sophie langsung mendatanginya dan memperingatkan agar tidak membuat kebisingan saat jam kerja. Max merasa Sophie terlalu berlebihan dan mengatakan bahwa ini adalah bagian dari pekerjaannya. Sophie membalas bahwa ia bisa datang lebih pagi untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum jam kerja dimulai. Max pun merasa Sophie tidak masuk akal. Saat malam tiba, semua karyawan sudah pulang. Bahkan petugas kebersihan pun sudah menyelesaikan tugasnya. Namun, Sophie masih sibuk bekerja sendirian di kantor. Merasa bosan, ia mulai mencari sesuatu untuk dilakukan. Saat larut malam, ketika Sophie masih sendirian di kantor, Dennis tiba-tiba masuk. Ia datang untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda karena pertengkaran mereka di siang hari. Namun, saat membuka pintu, Dennis mendengar suara aneh dari dalam ruangan. Penasaran, ia mengintip melalui celah pintu dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Keesokan harinya, saat bertemu di kantor, sikap Max berubah drastis. Ia yang biasanya cuek, kini menyapa Sophie dengan senyum penuh arti. Ketika Sophie mengambil kopi dan bersiap pergi,
Max tiba-tiba bertanya, "Bagaimana? Senang tadi malam?" Sophie terkejut dan menanyakan maksudnya. Tanpa ragu, Max menunjukkan foto yang diambil diam-diam tadi malam. Sophie terdiam sejenak, lalu dengan tenang mengatakan bahwa foto itu palsu. Namun, Max menantangnya untuk membuktikan keasliannya dengan bantuan tim teknis perusahaan. Merasa terpojok, Sophie bertanya apa yang Max inginkan agar mau menghapus foto itu. Max hanya tersenyum dan berkata akan memikirkannya nanti. Sementara itu, Sophie merasa semakin frustrasi saat Max dengan sengaja memperbesar suara bor saat bekerja. Kini, Sophie tak bisa berbuat apa-apa selain menahan kekesalannya karena Max memiliki bukti yang bisa mempermalukannya. Di tengah kekacauan di kantor, Sophie mendapat kabar buruk. Ayahnya ditangkap oleh petugas keamanan pusat perbelanjaan karena mencuri. Panik, Sophie segera pergi ke tempat kejadian dan mencoba menjelaskan bahwa ayahnya memiliki gangguan mental. Saat pulang ke rumah, Sophie dan suaminya bertengkar mengenai kondisi ayahnya. Suaminya merasa Sophie harus lebih bertanggung jawab, sementara Sophie merasa sudah melakukan yang terbaik. Di sisi lain, Max tampak menikmati hidup. Malam itu, ia bertemu seorang wanita dewasa di bar, dan setelah saling tertarik, mereka pun menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, Sophie kembali menanyakan apa yang harus ia lakukan agar Max menghapus foto itu. Max hanya tertawa kecil dan berkata, "Ajak aku makan siang." Tanpa pilihan lain, Sophie mengajak Max makan di KFC. Saat sedang makan, Max menatap Sophie dengan ekspresi menggoda dan tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu melakukan pijatan tangan di kantor?" Sophie terdiam. Ia tahu ini belum berakhir. Saat Sophie hendak membalas pesan, ia tiba-tiba bertemu dengan teman suaminya. Percakapan mereka terasa canggung, membuat suasana semakin tidak nyaman. Sementara itu, Max hanya bisa melihat ke samping dengan ekspresi pasrah. Setelah temannya pergi, Max memberikan telepon kepada Sophie. Namun, tanpa berpikir panjang, Sophie langsung memasukkan ponsel itu ke dalam sakunya. Max kemudian mengancam akan menghubungkan panggilan tersebut, tetapi ia menyadari bahwa Bobby pasti sedang bekerja dan mungkin melakukan sesuatu yang aneh. Karena itu, akhirnya ia sendiri yang mengembalikan ponsel itu kepada Bobby. Ketika Max hendak berdiri untuk mengambil telepon, Sophie tiba-tiba berteriak, menuduhnya akan bertindak seperti preman. Mendengar hal itu, Max tidak punya pilihan lain selain duduk kembali dengan perasaan tak berdaya. Sophie merasa puas dan lega setelah kejadian sebelumnya. Dengan perasaan senang, ia berangkat ke tempat kerja. Namun, setibanya di sana, masalah baru muncul. Ternyata, penulis wanita yang baru saja mereka kontrak telah mengunggah foto tak senonoh dari seorang penulis terkenal ke internet. Kejadian ini langsung membuat suasana kantor kacau balau. Sophie berusaha menenangkan semua orang dan menyarankan agar mereka tetap berpikir jernih untuk mencari solusi terbaik. Seorang rekan pria mencoba menulis kutipan bijak dari tokoh terkenal untuk diposting di blog perusahaan demi memperbaiki citra mereka. Namun, rekan wanita yang lain tampak tidak setuju, langsung merebut ponselnya. Saat mereka akhirnya melihat layar ponsel, mereka dikejutkan oleh unggahan lain. Akun resmi perusahaan ternyata telah memposting foto tak pantas seorang wanita. Setelah kejadian sebelumnya, Sophie belum sempat bernapas lega. Baru saja ia berhasil menyelesaikan masalah Max yang diam-diam merekam dirinya saat sedang memijat tangannya di kantor. Masalah lain muncul di penerbitan tempatnya bekerja. Ternyata, penulis terkenal yang baru mereka kontrak telah melakukan pelecehan terhadap seorang penulis wanita baru yang merupakan seorang lesbian. Tak hanya itu, ia bahkan mengirimkan foto tak senonoh kepada korban. Merasa marah dan tak terima, penulis wanita tersebut langsung mengunggah foto itu ke internet. Kantor penerbitan pun menjadi kacau balau, sibuk menangani krisis ini. Di tengah kekacauan itu, seseorang tanpa diketahui identitasnya justru memposting gambar tak pantas lainnya di akun resmi perusahaan. Tindakan ini tampak seperti sebuah pernyataan dukungan bagi si penulis pria, sekaligus bentuk pelecehan terhadap penulis wanita yang menjadi korban. Para pegawai segera mencari Max, yang bertanggung jawab atas akun media sosial perusahaan, dan menuntut penjelasan. Namun, Max dengan tenang mengatakan bahwa ini pasti hacker, mengingat maraknya serangan cyber belakangan ini, ditambah dengan situasi internasional yang sedang kacau. Mendengar hal itu, salah satu rekan kerja langsung menuduh bahwa ini pasti perbuatan peretas dari Rusia yang bertujuan untuk menyerang kebebasan berbicara. Mereka mulai menganggap masalah ini sebagai ancaman besar. Melihat reaksi mereka yang panik, Max tidak bisa menahan tawa. Sementara itu, Sophie yang diam di samping hanya tersenyum tipis.
Ia sudah bisa melihat bahwa semua ini adalah rencana yang dibuat oleh Max. Namun, bukannya membongkar permainan Max, Sophie justru memilih kembali ke kantornya. Dengan tenang, di dalam hati, perasaan Sophie mulai bergejolak. Ia mulai merasa hidupnya menjadi semakin menarik. Dengan penuh keyakinan, ia menyerahkan lipstik kesayangannya kepada Max dan bertanya, tantangan apa yang harus ia lakukan agar bisa mendapatkannya kembali. Setelah kembali ke kantor, tak lama kemudian ia menerima sebuah surat berisi instruksi, cari salah satu rekan kerja dan maki dia habis-habisan. Sophie mengangkat kepalanya dan melihat Max yang menatapnya dengan senyum penuh arti. Menghela napas panjang, ia pun berdiri dan berjalan menuju rekan kerja pria yang kerap berselisih dengannya. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, ponsel pria itu tiba-tiba berdering. Sophie langsung kehilangan keberaniannya dan mundur. Saat kembali ke mejanya, ia menemukan sebuah catatan tempel yang bertuliskan, waktu hanya 30 menit. Tak ada pilihan lain, Sophie akhirnya memilih target baru, Fablo, seorang teknisi di perusahaan. Tanpa ragu, ia langsung mengeluarkan serangkaian kata-kata tajam. Namun, yang tak disangka, Fablo justru menangis. Sophie panik dan langsung meminta maaf, bahkan memeluk Fablo untuk menenangkannya. Di sisi lain, Max tertawa terpingkal-pingkal melihat kekacauan yang ia ciptakan. Ketika Sophie hendak pergi untuk bertukar dokumen, ia malah bertabrakan dengan tim konstruksi di pintu. Akibatnya, dokumen yang dibawanya berserakan di lantai. Saat ia sedang berjongkok untuk mengumpulkannya, Max datang dan ikut membantu. Setelah semua dokumen terkumpul, Max tiba-tiba meraih tangan Sophie dan menyerahkan lipstiknya kembali. Namun, ada satu syarat. Sebagai gantinya, Max harus melakukan sesuatu yang membuat penerbitan menjadi kacau pada hari berikutnya. Tanpa berpikir panjang, Max langsung setuju. Sophie tersenyum puas. Keesokan harinya, saat Sophie sedang memimpin rapat, tiba-tiba sekelompok pekerja konstruksi masuk dengan penuh semangat. Mereka mengatakan bahwa seseorang telah mengundang mereka untuk minum kopi di kantor penerbitan. Melihat suasana yang mendadak kacau balau, Sophie yang biasanya tenang akhirnya tidak bisa menahan tawa. Di sampingnya, Max hanya tersenyum sambil diam-diam mengamati Sophie yang tertawa lepas.